Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Dwika Atmaja, Magister Farmasi. Saya adalah dosen di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata, Kediri. Saya berkarir sebagai dosen di program studi S1 Farmasi, IK Baktiwiyata, Kediri sejak tahun 2019. Selama menjadi dosen, saya telah menjalankan tanggung jawab saya untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Passion saya adalah di bidang pengajaran. Oleh karena itu, saya memberikan bobot sebesar 50%, sedangkan untuk penelitian sebesar 30% dan pengabdian masyarakat sebesar 20%. Bidang keahlian saya di program studi S1 Farmasi adalah farmasi klinis dan komunitas. Sedangkan fokus keilmuan saya adalah di bidang farmakoekonomi. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah, di mana salah satunya adalah farmakoekonomi. Dalam pedoman kurikulum di program studi S1 Farmasi, farmakoekonomi adalah mata kuliah wajib yang diberikan di semester 7 dengan bobot 2 SKS. Pengampu mata kuliah farmakoekonomi ini adalah tim. Oleh karenanya, sebelum perkuliahan dimulai, saya dan tim selalu berdiskusi terkait rencana pembelajaran semester atau RPS untuk menentukan capaian mata kuliah. Mata kuliah farmakoekonomi ini mempelajari tentang deskripsi farmakoekonomi, jenis-jenis biaya, jenis-jenis metode farmakoekonomi, jenis-jenis analisis keputusan, dan aplikasi farmakoekonomi dalam pelayanan kefarmasian. Capaian mata kuliah farmakoekonomi adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengantar farmakoekonomi, penilaian teknologi kesehatan atau PTK, prinsip-prinsip dasar farmakoekonomi, jenis-jenis biaya dalam biaya kesehatan, desain penelitian farmakoekonomi, analisa minimalisasi biaya, analisa efektivitas biaya, analisa biaya manfaat, analisa biaya utilitas, pengambilan keputusan dalam farmakoekonomi, serta aplikasi farmakoekonomi dalam penyakit akut dan penyakit kronis. Di mana capaian mata kuliah tersebut termuat di dalam RPS farmakoekonomi. Pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan materi ajar terdiri dari beberapa pustaka yang meliputi handbook, book chapter, dan penelitian yang dapat diakses melalui Learning Management System atau LMS perguruan tinggi. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah problem-based learning, yaitu dengan saya memberikan penjelasan secara singkat yang kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran kolaboratif, yaitu dengan mahasiswa mengerjakan studi kasus, review artikel, dan selanjutnya akan dipresentasikan dan didiskusikan bersama dengan kelompok-kelompok yang lain. Sistem pembelajaran dilakukan dengan metode hybrid, yaitu dengan metode daring dan luring. Untuk perkuliahan daring, saya menggunakan beberapa platform, yaitu Zoom Meeting dan Learning Management System. Dalam proses pengajaran, saya selalu mengedepankan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Dalam proses delivery, saya menggunakan media PowerPoint untuk memberikan penjelasan secara teoritis dari materi-materi yang sesuai dengan topik di setiap pertemuannya. Materi-materi ini saya ambil dari berbagai sumber referensi dan beberapa dari hasil penelitian saya yang saya integrasikan ke dalam materi perkuliahan. Dalam proses pembelajaran, saya menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, membuat kelompok-kelompok kecil yang bertugas untuk menyelesaikan studi kasus dan mempresentasikan. Kemudian dilakukan diskusi secara bersama-sama. Dalam suasana pembelajaran ini, saya memposisikan sebagai fasilitator.
di mana di akhir diskusi saya memberikan kesimpulan secara komprehensif. Asesmen terhadap capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu dilakukan melalui keaktifan, yaitu sebesar 10%, tugas kuliah sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Nilai keaktifan diskusi melalui nilai presentasi dan diskusi mahasiswa. Dalam hal asesmen tugas, mahasiswa membuat rangkuman dari review artikel dan menyusun mini proposal penelitian farmakoekonomi. Untuk butir soal UTS dan UAS berupa multiple choice dan IC, sebelum diujikan kepada mahasiswa, soal-soal terlebih dahulu dilakukan review oleh tim yang berada di bidang kajian farmasi klinis dan komunitas. Berikut ini adalah sajian video mata kuliah farmakonomi dengan topik analisis efektivitas biaya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke ya. Jadi kita pada pagi hari ini kita mencoba untuk melanjutkan ya materi kita yang akan disampaikan pada hari ini terkait dengan cost effectiveness analysis. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan beberapa contoh metode farmakoekonomi ya. Mungkin ada yang masih ingat terkait dengan contoh-contoh metode yang ada di farmakoekonomi? Saya Pak, perkenalkan saya Alfandreko Saputro, izin menjawab pertanyaan. Jadi beberapa metode farmakoekonomi yang umum digunakan itu ada 4. Yang pertama adalah analisa minimal biaya, yang kedua ada analisa efektivitas biaya, yang ketiga analisa utilitas biaya, dan yang terakhir keempat itu ada analisa manfaat biaya. Oke ya, kita lanjut ya di ini ya. Jadi pengertian cost effectiveness analysis atau analisa efektivitas biaya. Jadi CA ini merupakan suatu bentuk komprehensif dari suatu analisa farmakoekonomi yang dia membandingkan ya sumber daya dalam ini input dengan konsekuensinya atau output antara 2 atau lebih alternatif terapi. Nah, sumber daya yang digunakan dalam analisa efektivitas biaya itu dalam bentuk satuannya nilainya moneter atau kalau biasa kita sebut adalah terkait dengan biaya ya. Kemudian efektivitas ini dalam satuan atau dalam bentuk natural unit dari perbaikan kesehatan. Ya, itu bisa dalam bentuk outcome klinik, kemudian life years again, life years safe, dan pencegahan penyakit. Ya, oke. Nah, di dalam analisa efektivitas biaya, ya, dalam kita menentukan satuan atau nilai biaya, ya itu kita perlu memperhatikan perspektif penelitian. Ya, kemarin kita juga sudah sempat membahas terkait dengan perspektif penelitian. Ya, ada yang masih ingat macam-macam perspektif penelitian? Saya Pak, perkenalkan nama saya Alaina. Untuk perspektif penelitian itu biasanya berupa dari pasiennya, terus penyediaan layanan kesehatan, terus asuransi kesehatan dan masyarakat. Oke ya, benar ya. Jadi di dalam farmakoekonomi, dalam analisa efektivitas biaya ya, perspektif penelitian itu ada beberapa ya. Yang pertama bisa berdasarkan dari pasien ya. Kemudian yang kedua berdasarkan penyedia layanan kesehatan ya. Dalam hal ini bisa rumah sakit ya, klinik, puskesmas ya. Kemudian dari pihak pembayar atau payer ini biasanya adalah asuransi kesehatan, dan yang terakhir adalah dari sudut pandang atau perspektif masyarakat ya. Kemudian berkaitan dengan outcome ya. Nah, outcome di sini pada saat analisa efektivitas biaya ya, dalam bentuk unit fisik sebagai efek klinis ya. Jadi contohnya outcome terapi yang bisa diukur dalam analisa efektivitas biaya itu adalah nilai LDL, kemudian tekanan darah ya, kadar gula dalam darah, atau HbA1c. Nah, sehingga
Dengan kita paham atau dengan kita mengetahui perspektif yang akan kita gunakan dalam suatu penelitian di analisa efektivitas biaya, sehingga kita bisa menggunakan biaya yang kita pilih sesuai dengan perspektifnya. Ya, jadi seandainya kita menggunakan perspektif penyedia layanan kesehatan ya di sini. Nah, di sini ada biaya yang bisa kita gunakan adalah seperti biaya langsung medis, yaitu biaya pelayanan kesehatan. Ya. Seperti itu. Jadi hanya yang diukur hanya biaya pelayanan kesehatan. Berbeda halnya ya jika perspektif penelitian diambil dari pasien. Nah, ini biaya yang diukur banyak sekali ya. Mulai dari biaya medis langsung yaitu biaya pelayanan kesehatan, kemudian biaya pelayanan kesehatan lainnya, ada lagi cost sharing pasien ya. Kemudian ada biaya transportasi juga bisa saja dihitung. Dan tambahannya bisa juga dihitung adalah biaya hilangnya produktivitas. Jadi dengan pasien sakit akhirnya dia kehilangan pendapatan atau produktivitasnya. Jadi kalau kita mau melakukan kajian atau penelitian terkait dengan analisa efektivitas biaya, ada beberapa proses ini yang harus kita lakukan ya. Yang pertama terkait dengan menentukan tujuan analisis ya. Jadi dengan kita melihat fenomena yang ada di lapangan maupun dari beberapa artikel yang kita baca, nah kita bisa nih menentukan terkait dengan analisis yang ingin kita lakukan itu terkait dengan apa. Apakah kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mengidentifikasi alternatif yang dibandingkan ya. Jadi di dalam farmakoekonomi ya, kita pasti akan membandingkan ya antara alternatif 1 dan alternatif 2. Di mana alternatif 1 ini adalah obat atau teknologi kesehatan yang terbaru dibandingkan dengan obat atau teknologi kesehatan yang sudah sebelumnya digunakan. Ya, kita lihat di situ. Nah, pasti akan ada pedoman, ada standarnya ya. Jadi kita dalam memilih alternatif yang akan digunakan itu tidak serta-merta oh saya mau meneliti tentang penggunaan obat ini dan obat ini. Tidak ya, tapi itu pasti akan ada standarnya. Nah, bisa berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan atau guideline-guideline yang diakui ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini ya tadi ya menentukan perspektif ya, menentukan perspektif. Sehingga nanti pada saat kita sudah memahami perspektif, kita bisa menentukan biaya yang akan kita ukur ya. Nah, oke, coba sebetulnya seberapa penting sih perspektif itu kita pilih ya, atau kita bisa memilih perspektif yang sesuai dengan penelitian kita. Ada yang mungkin bisa? Izin menjawab Pak, perkenalkan saya Alfi Elmarevianti. Jadi yang pertama karena jenis biaya yang perlu diukur, yang kedua mempengaruhi hasil analisa perbandingan biaya tergantung perspektif yang digunakan, yang ketiga dari hasil analisa tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditetapkan. Oke ya, betul ya, jadi perspektif itu sangat penting sekali karena dengan perspektif yang jelas ya, nanti kita mengukur biayanya itu juga bisa sesuai ya. Jadi kalau perspektifnya tadi pasien ya pasti jenis biayanya yang diukur lebih banyak daripada kalau kita perspektifnya di provider ya, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi dan mengukur biaya ya, tadi ya setelah perspektif kita sudah menemukan apa perspektif kita milih biayanya tadi ya. Ada biaya medis langsung, kemudian ada biaya tidak langsung, ada biaya intangible cost ya, atau biaya tidak teraba. Nah, nanti kita pilih ya sesuai dengan perspektif kita. Yang kedua, yang kelima ini kita mengidentifikasi dan mengukur efektivitas. Ya, jadi kalau kita contoh misalkan saya penelitian berkaitan dengan penggunaan antibiotik profilaksis ya pada pasien bedah misalkan. Nah, di sini kita bisa menentukan jadi efektivitas terapi apa yang akan kita ukur untuk kasus penggunaan antibiotik profilaksis. Salah satunya adalah kejadian infeksi luka operasi. Ya, itu adalah salah satu contoh outcome. Selain tadi yang saya jelaskan di atas seperti gula darah, ya, tekanan darah, ya. Salah satunya juga bisa kita mengukur infeksi luka operasi. Ya, atau kalau pada kasus gastritis, ya, salah satu outcome yang kita bisa ukur adalah kejadian pendarahan pada
lambung misalkan seperti itu ya, itu juga bisa. Oke, setelah kita mendapatkan data biaya dan kita sudah mendapatkan data terkait dengan efektivitas atau outcome terapi, nah saja kita bisa menghitung rasio efektivitas biaya ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan pendekatan perhitungan ASER dan ISER. Selanjutnya, kemudian kita masuk ke analisa selanjutnya, yaitu analisa sensitivitas. Jadi setelah kita mendapatkan nilai ASER dan ISER, ya kita bisa melakukan pendekatan yang lebih dalam untuk memutuskan apakah obat ini cost efektif atau tidak, yaitu kita salah satunya bisa menggunakan analisa sensitivitas. Ya. Terakhir, ya nanti dari hasil itu kita bisa menarik kesimpulan dan membuat rekomendasinya. Ya. Jadi rasio efektivitas biaya itu meliputi ASER dan ISER, di mana ASER itu adalah average cost effectiveness ratio, yaitu adalah rasio antara total biaya suatu intervensi dengan outcome, ya dalam ini adalah efektivitas terapinya yang diperoleh dari intervensi tersebut. Ya, sedangkan kalau yang ISER itu adalah rasio antara selisih biaya dan selisih efektivitas dari dua intervensi. Nah, ISER ini merupakan suatu indikator utama ya dalam analisa efektivitas biaya yang digunakan untuk membandingkan ya terkait dua intervensi tadi ya dari selisih biaya dan efektivitasnya. Jadi dua perhitungan ASER dan ISER ini menjadi salah satu komponen penting ya di dalam analisa efektivitas biaya untuk bisa merumuskan obat ini cost efektif atau tidak. Nah, oke, perbandingan ASER dan ISER ya. ASER memberikan gambaran biaya keseluruhan ya di setiap unit hasil, sedangkan yang ISER itu memberikan gambaran biaya tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, dalam konteks farmakoekonomi ya, ASER dan ISER ini membantu para pengambil keputusan ya untuk memilih ya intervensi mana yang paling efektif, efisien dan bermanfaat bagi pasien ya dengan tetap mempertimbangkan batasan anggaran. Ya, jadi di belakangnya itu kita tetap pasti akan melihat atau mempertimbangkan batasan anggaran yang ada. Oke, coba kita next. Nah, ini contoh rumus ASER dan ISER ya. Oke ya, jadi ini adalah contoh rumus dari ASER dan ISER. Ya, di mana ASER ya untuk mendapatkan nilai ASER yaitu dengan cara mengukur total biaya perawatan ya dibanding dengan efektivitasnya. Ya, sedangkan kalau ISER kita melihat ya selisih antara C1 dengan C0 dibagi E1 dengan E0, di mana C1 dan E1 ini adalah biaya dan efektivitas dari intervensi terbaru. Ya, sedangkan C0 dan E0 adalah intervensi yang sebelumnya sudah digunakan atau intervensi standar seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada tabel ya, tabel yang digunakan untuk pengelompokan efektivitas biaya ya dari alternatif yang kita berikan. Oke, jadi tadi setelah kita menghitung ya nilai ASER dan ISER, nah kita bisa masukkan ke dalam tabel berikut. Semisal ya dari perhitungan ASER tadi ternyata obat dengan teknologi yang terbaru dia memiliki efektivitas yang lebih tinggi, akan tetapi biayanya lebih rendah daripada terapi yang standarnya atau yang masih digunakan sampai saat ini misalkan ya. Nah, kalau dia ada di posisi tabel G, nah ini di sini ada keterangan dominan, berarti di situ bisa diartikan bahwa intervensi kesehatan terbaru ya, teknologi terbaru tersebut bisa dikatakan dia lebih cost efektif seperti itu. Nah, berbeda halnya jika hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa efektivitasnya itu lebih tinggi, akan tetapi biayanya juga lebih tinggi. Nah, di sini perlu dilakukan perhitungan ISER ya untuk mengetahui jika kita tetap menggunakan alternatif tersebut butuh tambahan biaya sebesar berapa untuk mendapatkan outcome terapi tersebut ya. Terus kalau seandainya
alternatif terbaru itu tadi biayanya lebih tinggi, tapi efektivitasnya rendah. Nah, secara otomatis alternatif obat terbaru tersebut atau teknologi kesehatan terbaru tersebut tidak bisa diadopsi atau tidak bisa digunakan karena dia tidak cost efektif. Ya, jadi tabel ini bisa membantu kita untuk mengambil gambaran sederhana atau kesimpulan sederhana setelah kita melakukan perhitungan ASER. Ya. Oke, ini ada contoh. Nah, ini ada dua antibiotika yang akan dibandingkan, ya, antibiotik A dan antibiotik B. Kemudian dari hasil didapatkan bahwa probabilitas penggunaan antibiotik A, probabilitas clinical sukses dari antibiotik A itu menunjukkan angka 90%. Kemudian untuk antibiotik B adalah 80%. Ya, sedangkan biaya yang dibutuhkan ya untuk terapi antibiotik A adalah sebesar $600, sedangkan antibiotik B adalah $500. Nah, sekarang coba kita belajar menghitung kalau dari data ini seandainya kita hitung menggunakan rumus ASER dan rumus ISER. Oke ya. Coba dihitung, ada yang sudah ketemu nilai ASER-nya untuk antibiotik A berapa, antibiotik B berapa? Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Angelina Karunia. Izin menjawab untuk ASER A yaitu senilai $666,6, ASER B $625, kemudian untuk nilai ISER-nya yaitu $1.000. Ya, oke ya. Jadi ASER-nya dan ISER-nya ini hasil perhitungannya seperti ini ya. Nah, oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Angel ya, bahwa ASER dari antibiotik A sebesar $666,6, sedangkan ASER B adalah $625 ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, obat A itu efektivitasnya tinggi, tapi biayanya lebih tinggi daripada antibiotik B ya. Kalau kita menemui data seperti ini ya, seperti yang ada di tabel sebelumnya tadi, kita perlu melakukan perhitungan ISER. Ya, untuk menghitung ISER ini ya, jadi biaya obat A dikurangi biaya obat B dibagi outcome A dikurangi outcome B, sehingga kita bisa mengetahui bahwa $600 dikurangi $500 ya, kemudian dibagi 0,9 dikurangi 0,8 didapatkan adalah $1.000 per outcome terapi ya. Jadi tadi sudah benar yang disampaikan ya terkait dengan ASER A, ASER B dan ISER. Oke. Contoh artikel jurnal yang bisa kita coba baca atau kita review ya untuk jurnal ini. Kemarin sudah di download ya dari laman WASIS kita. Sudah, oke ya. Nah, itu silahkan coba dibuka kembali, kita coba baca-baca ya. Kira-kira dari artikel ini kita bisa menilai nggak tujuan dari dilakukannya penelitian ini? Apa? Silahkan, ada yang mungkin sudah pernah dibaca tadi malam? Ya. Perkenalkan, nama saya Anggiata Putri. Izin menjawab, untuk tujuannya dapat dilihat pada bagian abstrak, yaitu untuk mengetahui efektivitas biaya pada penggunaan antibiotik profilaksis dan amoksisilin dan cefazolin pada kasus bedah sesar di RSUD Jombang tahun 2017. Oke, baik, betul ya. Ya, nanti akan kita bahas lagi di akhir ya nanti. Coba kemudian berkaitan dengan perspektif, oke ya, perspektif ya. Jadi di sini kita lihat di bab metode penelitian, biasanya di situ tertuliskan ya. Nah, di situ ya, di situ tertulis bahwa ya di dalam penelitian ini ya, penelitian ini ditinjau atau dilihat dari perspektif atau sisi provider. Yang dimaksud provider di sini adalah penyedia layanan kesehatan. Ya, jadi kalau di sini ada judulnya rumah sakit ya, di rumah sakit. Ya, berarti memang perspektifnya adalah rumah sakit. Sehingga kalau kita melihat dari sisi provider, berarti jenis biaya yang diukur adalah biaya apa? Biaya medis langsung ya. Oke, jadi biaya medis langsung. Nah, kita lihat di sini apakah biaya yang diukur itu sesuai dengan perspektifnya. Nah, ini ya, ini adalah komponen biaya.
Di sini tertuliskan bahwa yang diukur adalah biaya antibiotik, kemudian biaya terapi penunjang dan biaya perawatan. Ya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui kan, oh jenis biayanya adalah biaya medik langsung. Kemudian outcome yang diukur apa? Ya, kita ingat tadi ya, kalau kasusnya terapi yang dibandingkan adalah antibiotik profilaksis, pada kasus bedah pasti outcome-nya adalah pasien yang tidak mengalami kejadian infeksi luka operasi. Ya, ini ditunjukkan dari penggunaan cefazolin dan amoxicillin dengan dosis yang sama. Ya, 2 gram, rutenya juga sama, injeksi-injeksi. Kemudian di sini muncul hasilnya ya, untuk penggunaan antibiotik cefazolin dia lebih besar, tidak terjadinya kasus ILO lebih tinggi ya, sebesar 96. Sedangkan yang amoxicillin lebih rendah, yaitu 88%. Nah, selain itu dalam penelitian ini dia juga melihat kejadian efek samping. Ya, nah efek samping juga diperoleh bahwa cefazolin efek sampingnya lebih kecil, kejadiannya, kemunculannya lebih kecil daripada yang amoxicillin. Oke, nah sehingga dari biaya tadi ya, dari biaya yang sudah diukur tadi ini ya, kemudian dari outcome yang sudah kita ketahui juga angkanya, selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam analisa keputusan ya. Di sini di artikel ini menggunakan decision tree juga ya, menggunakan pohon keputusan ya, sama yang seperti tadi ya. Jadi kita masukkan antibiotik cefazolin dibandingkan dengan amoxicillin, kemudian yang tidak ILO berapa persen, yang ILO berapa persen, yang tidak ILO tapi tidak ada efek samping berapa, yang tidak ILO tapi efek samping berapa. Nah, di sini biaya-biayanya kita masukkan. Ya, oke ya. Jadi dari biaya dan efektivitas ini kemudian kita hitung nilai asal dan isernya. Nah, kita bisa menyimpulkan ya di sini bahwa antibiotik cefazolin ya, dia lebih cost efektif dibanding dengan antibiotik amoxicillin dari nilai biayanya, yaitu 6 juta sekian dengan outcome efektivitas atau probabilitas efektivitasnya sebesar 0,9 dibandingkan yang amoxicillin 7 juta sekian dengan probabilitas 0,861 ya. Sehingga dari penelitian ini ya, dia telah membuktikan bahwa antibiotik dengan teknologi terbaru yaitu cefazolin ya, dibanding dengan amoxicillin dia lebih cost efektif cefazolin. Ya, ini contoh sederhana dari artikel penelitian tentang cost effectiveness analysis. Ya, oke ya. Jadi dari artikel yang kita baca tadi ya, kalau kita tarik kesimpulannya yaitu yang pertama tujuan analisis dari penelitian tersebut adalah dia membandingkan dua alternatif antibiotik profilaksis ya, untuk dilihat antibiotik mana yang lebih cost efektif ya. Selanjutnya berkaitan dengan dasar pemilihan alternatifnya ya. Di sini dia membandingkan antara antibiotik cefazolin dan amoxicillin ya, ini berdasarkan pedoman ya. Nah, di situ cefazolin itu merupakan generasi terbaru dibandingkan yang amoxicillin yang merupakan standar terapi yang sudah lama digunakan ya. Kemudian berkaitan dengan perspektif tadi sudah dijawab ya. Jadi perspektifnya ada provider ya, di mana yang dimaksud provider adalah rumah sakit. Untuk biaya yang diukur ya, tadi ada biaya medik langsung ya, karena perspektifnya ada provider. Nah, di situ meliputi komponen biayanya yaitu biaya antibiotik, biaya perawatan dan terapi penunjang. Oke. Kemudian untuk outcome yang diukur yaitu ada dua ya, yaitu ILO, kejadian pasien yang tidak mengalami ILO atau infeksi luka operasi dengan kejadian munculnya efek samping ya. Nah, kemudian untuk interpretasi hasilnya ya, untuk penelitian tadi dia menggunakan pendekatan pohon keputusan untuk menghitung expected value yang selanjutnya nanti akan dihitung menggunakan rumus Asser dan Isser ya. Sehingga dari rumus Asser dan Isser tadi kita bisa mengetahui bahwa hasilnya cefazolin berada di dalam kolom G yang dapat diartikan bahwa cefazolin lebih cost efektif dibanding dengan amoxicillin.
Oke, ya. Untuk baik ya, ini pustaka yang saya gunakan nanti untuk lebih mudah memahami atau menambah wawasan Anda. Selain dari materi saya, bisa Anda baca ulang ya. Di pustaka ini ada Rene J.K. Arnold ini, kemudian ada penelitian saya dan teman-teman, kemudian juga ada buku kajian farmakonomi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2013. Nah, ini kemarin juga sudah saya upload di Oasis ya, di laman Learning Management System yang ada di IKA Bakti Wiyata. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video perkuliahan farmakoekonomi. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.